Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali hari ke-12 di bulan November, ada sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama melalui Yesaya pasal 41 ayat 1 hingga 7. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, teduhkanlah hati kami supaya jiwa ini berdiam diri untuk tekun mendengar Engkau berbisik, untuk menyambut dan menerima sapaan hikmat-Mu dalam sabda-Mu hari ini. Amin. Yesaya pasal 41 ayat 1 hingga 7 menyatakan, "Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut, ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang." Demikian firman Tuhan. Hikmat dan kebenaran Tuhan tidak diketemukan dalam hiruk-pikuk diskusi hangat yang terjadi di antara para ahli ataupun perdebatan hangat yang terjadi di antara manusia yang menguasai pengetahuan tentang ajaran Tuhannya. Tetapi justru diketemukan di dalam keheningan dan kesederhanaan hidup atau di tempat-tempat yang tak pernah diharapkan oleh manusia. Oleh sebab itu, meski bagian dari kitab Yesaya yang mendasari hikmat pagi ini mengambil setting atau suasana seperti di pengadilan yang tercermin dari kata berperkara, namun toh nyatanya di awal pasal ini Tuhan mengajak umat untuk dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Mengapa? Sebab secara faktual kehidupan yang kita jalani ini terlalu gaduh. Kecenderungan untuk didengar terlalu mendominasi. Akibatnya, manusia tak hanya larut dalam hiruk-pikuk dan kegaduhan itu, melainkan juga turut menyumbang terjadinya kegaduhan. Ada harapan bahwa di masa pandemi, dunia tak lagi gaduh. Masing-masing orang yang hidup di dalamnya bisa mampu untuk saling mendengar dan memperhatikan, serta bersama-sama tampil demi pemulihan bersama. Namun faktanya, kegaduhan justru semakin melebarkan jangkauan ke setiap ruang virtual, di mana manusia bisa sebebas itu mengumbar prasangka dan emosinya, menilai dan menghakimi melalui tuduhan dan tudingan terhadap sesamanya, serta tak jarang larut dalam asumsi harus serba tahu, harus serba up to date. Di tengah kegaduhan itu, ajakan untuk dengarkanlah Tuhan dengan berdiam diri melalui sebagian sabda Tuhan yang tertera pada bagian kitab Yesaya ini bukanlah mengartikan agar manusia tak berbuat apa-apa, melainkan sebuah peluang bagi manusia untuk memetakan beragam kasih Tuhan seperti yang tergambar dalam setiap pertanyaan yang diajukan Tuhan dalam sabdanya hari ini. Di dalam peluang itu, manusia belajar untuk lebih peka akan makna kehadiran Tuhan dalam setiap ciptaannya, sehingga memacu manusia untuk belajar lebih rendah hati dalam menaklukkan beragam temperamen yang sombong, serta menghalau segala anggapan diri yang lebih baik daripada orang lain.
Dan pada akhirnya manusia mengalami pemurnian serta menghasilkan sikap iman yang semakin berbobot dan berbuah. Amin. Menutup hikmat pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan yang menyatakan diri dalam Kristus kepada kami, diizinkan dan dilayakkan berbicara kepadamu melalui doa ini adalah anugerah-Mu bagi kami. Maka kiranya sabdamu kami sambut dengan syukur yang tak hanya sekedar kami baca, kami dengar, kami pegang, melainkan menjadikannya penuntun utama dalam ragam aktivitas kami hari ini. Agar hiruk pikuk dunia ini tak membawa kami jauh dari kasih-Mu, melainkan semakin tertunduk dan menunduk kepada kemahakuasaan-Mu yang menopang segala kesanggupan kami dalam kami merespon setiap anugerah-Mu yang telah Engkau sediakan bagi kami dan keluarga kami melalui relasi dan interaksi kami dengan ciptaan-Mu di muka bumi ini. Dalam pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas saudara dengan tetap menjaga kesehatan saudara bersama keluarga. Kasih Tuhan mengiringi gumul juang kita.